والدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Masih tetap surat Al-Mu'minun, masuk ayat ke-58. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Walladzina lan piro-piro wong akeh, walladzina lan wong akeh hum kang utawi alladzina bi ayati rabbihim kelawan piro-piro ayate pangerane alladzina iku yu'minun padha percaya kabeh sapa alladzina. Walladzina lan wong akeh hum kang utawi alladzina bi rabbihim kelawan pangerane alladzina iku la yusyrikun ora musyrik ora nyekutake kabeh sapa alladzina. Walladzina lan wong akeh yuktuna kang wehake atau kang maringi kang nekani sapa alladzina ma ing barang atau kang maringi sapa alladzina ing ma wa qulubuhum hale utawi atine alladzina iku wajilatun wedi annahum krana setune alladzina ila rabbihim maring pangerane alladzina iku raji'un padha bali kabeh. Ulaika utawi mengkono-mengkono alladzina yu'minun alladzina la yusyrikun alladzina yu'tuna ma atau iku yusari'una podo kegancangan podo agi-agi podo cepet-cepetan sapa ulaik fil khairati ing dalam pira-pira kebagusan, artinya ing dalam agawe kebagusan. Wahum utawi ulaik laha maring khairat iku sabiqun podo disik-disikan. Wala nukallifu lan ora merti ora memaksa ora maksa ingsun Allah nafsan ing awa-awaan suwiji illa wus'aha kejaba sak kuasane nafsan. Waladaina lan iku ing dalem ngarsa ingsun Allah kitabun utawi kitab yantiqu kang padha ngucap ing kitab bil haqqi kelawan nyoto wahum hale utawi nafsan iku la yudlamun ora tin zalimi ora ngani ngoyo bal qulubuhum balik utawi pira-pira atine kafir iku fi ghamratin ing dalam kebodohan min hada saking iki Al-Qur'an. Walahum lan iku keduwe kafir a'malun utawi pira-pira amal min duni dzalika saking mengkono-mengkono kang sinebut mau yaitu ora yu'minun bahkan yusyrikun hum hale utawi kufar laha maring amal iku amilun podo agawe kabeh agawe musyrik hatta idza akhadna sehingga ing dalem nalikane ngalap ingsun Allah mutrafihim ing wong kang kepenake alladzina bil adabi kelawan siksa idan tumadaan ing dalam nalika ngalap siksa hum utawi kufar iku yajarun podo njerit-njerit kabeh kena siksa. La tajaru ojo teriak-teriak ojo njerit-njerit sira kabeh al yauma ing dalam iki dina innakum sedune sira kabeh minna saking ingsun Allah iku la tunsurun ora bakal den tulungi. Qad kana teman-teman ono apa ayati pira-pira ayat ingsun Allah iku tutlatin waca apa ayati alaikum ing atase sira kabeh fakuntum mongko ana sira kabeh ala aqabikum ing atase apa jenenge ing atase akhire
akhire sira kabeh aqabikum iku tangkisun podo bali sira kabeh oleh bali mustakbirin hale gumedhe atau sombong bihi kelawan ayat Allah samiron hale podo omong-omongan tahjurun podo ninggal ki sira kabeh afalam yadabbaru ana toh ora angen-angen sapa kafir alqaula ing alquran am jaahum ana toh nekani sapa nekani ing kafir apa ma barang lam yakti kang ora nekani apa ma aba kang ora nekani apa ma abahum ing bapake kafir al awalin kang dhisik am lam ya'rifu ana toh ora weruh sapa kafir rasulahum ing utusane kafir fahum hale utawi kafir lahum maring rasul iku mungkirun padha ingkar kabeh am yaquluna ana toh ngucap sapa kafir bihi kelaman rasul oleh ngucap mau jinnatun utawi rasul iku jinnatun edan subhanallah bal jaahum balik nekani sapa rasul ing kafir bil haqqi kelawan Al-Qur'an kelawan bener wa aktsaruhum ale utawi akeh-akeh kafir lil haqqi maring Al-Qur'an iku karihun padha gething kabeh padha sengit-sengit kabeh lawalau taba'a lan lamun manut apa al-haqqu Al-Qur'an ahwaahum ing hawa nafsune kafir la fasadat mongko yukti rusak apa as-samawati biro-biro langit wal ardu lan bumi wa man lan wong fihinna kang tetep ing dalem antarane samawati wal ard bal atainahum balik nekake ingsun ing kafir bidzikrihim kelawan sesebutane kafir fahum hale utai kafir an dzikrihim saking sebutane kafir iku mu'ridun padha mingu-mingu kabeh amtas alum ana to njaluk sira kabeh ing kafir kharajan ing upah fa kharaju mongko utawi ganjarane fa kharaju rabbika mongko utawi upahe to ganjarane pangeran sira iku khairun luwih bagus wa huwa utawi rabbuk utawi khairu rabbika rezeki mau iku khairur raziqin wa wa utawi rabb iku khairur raziqin luwih bagus-baguse zat kang paring rezeki wa innaka satuni sira iku la tad'uhum ngajak sira ing kafir ila siratin maring dalan mustaqim kang jejeg kang lurus wallahu a'lam bishawab. Jamaah subuh rahimakumullah. Sama ya, kembali lagi ini tadi ceritanya yu'minun la yusyrikun gitu. Sebaliknya daripada itu berarti la yu'minun dan yusyrikun, orang bermacam-macam begitu. Nah, itulah orang yang tidak percaya dengan beberapa ayat-ayat Allah, orang yang selalu memperbandingkan kepada Allah atau menyekutukan Allah. Bahasanya memperbandingkan itu gimana? Madaake antaranya Allah dan yang lainnya. Apa ada orang yang madaake secara lahiriah ucapan? Tidak ada. Tapi secara prakteknya ya gitu, kita enggak merasa kalau madaknya Allah, enggak merasa. Bahkan membelakangkan Allah itu kita enggak merasa, tapi kenyataannya iya gitu. Kalau disebut kafir atau disebut musyrik memang tidak, memang secara lahiriah, secara mata kepala kita itu dia tidak musyrik, dia memang menyembah kepada Allah. Kadang-kadang ya dia di sholat,
kadang-kadang begitu ya. Ya dia zakat kalau mau begitu. Ya kalau puasa ya sama kalau mau gitu. Secara umum bergaulnya kepada di antara kita baik. Ya. Diajak kerjasama mau, diajak gotong royong juga mau gitu ya. Diajak bareng-bareng ya mau juga, bukan menolak gitu. Lah apa seperti ini disebut musyrik, disebut kafir? Tidak. Wong memang hatinya juga beriman. Kalau kita mengatakan dia kafir, kalau mengatakan mereka itu musyrik, mengatakan mereka itu tidak beriman, kita salah besar. Karena rasa iman itu ada di hati. Nah, gitu. Memang dipraktekkan. Mereka yang belum mempraktekkan bukanlah tidak, tapi belum ada kesempatan untuk berbuat. Kalau dinyatakan iman, Islam ya Islam. Oh nyatanya ya menyembah kepada Allah cuma kadang-kadang gitu lah. Subuh mungkin tidak, zuhur mungkin tidak, asar mungkin tidak, maghrib isya berbuat gitu. Itu kenyataan. Kadang-kadang ya mohon maaf saya bertanya kepada anak-anak, "Salat subuh tadi pagi enggak, Pak?" Ditanya, "Kalian sholatnya apa saja?" "Maghrib cuma satu." "Ya, ada." Itu murid di SD yang pernah yang pernah saya ajar itu begitu. "Subuh enggak, Pak?" Ya memang dia belum ada hati untuk berbuat. Tapi percaya bahwa ada Allah. Saya tanya, siapa yang membuat hidungmu itu? Allah. Siapa yang bisa membuat matamu bisa melihat? Allah. Terus kamu dikasih sesuatu oleh Allah itu terima kasih enggak? Diam, enggak bisa jawab. Gitu ya. Karena masih SD. Tapi itu benar. Apakah ada orang yang seperti itu? Ya ada. Itu bocah. Apakah orang ada? Ada. Gitu. Yang berbuat seperti itu semampunya, yaitu pun tidak bisa dinas atau bisa ditentukan wah itu kafir. Jangan, lo kafir, enak aja menyebut orang ya, nggak bisa ya. Makanya jangan seenaknya menvonis seseorang, karena iman itu di hati. Kemudian hak prioritas yang menentukan dia selamat atau tidak, kalau bahasa lain itu neraka atau surga, itu hak mutlak Allah. Jangan menyatakan kowe iki lho ora kesat neraka yo enak ae ngomong. Jangan. Kowe iki lho maksiat tok ora tau apa-apa neraka yo. Ini sing neraka iki sampean. Ya ndak ya itu. Cuma ini saya menggambarkan bahwa bermacam-macam. Itulah. Bermacam-macam. Ada yang sholat terus ya rajin setelah sampai batuknya hitam, kakinya pecah-pecah, tangannya sampai ngapalan ya. Apakah dia dijamin surga? Ya belum tentu. Wah pakaiannya jubah terus kayak saya pecinya putih setiap pagi ngaji. Apakah dijamin surga? Belum tentu. Jangan membanggakan, wah saya ini setiap hari ngaji Al-Quran, bisa menerangkan, bisa ceramah, pasti surga. Enak aja. Surga itu milik Allah. Jangan berbangga dengan amal perbuatannya sendiri, juga jangan menyalahkan orang lain. Maka pagi ini sudah pagi saya mengajak, bukan menyalahkan, mengingatkan di antara kita, gitu loh. Orang yang sudah sholat sampai jidatnya hitam aja belum dijamin surga lah, apalagi lah gitu loh. Apalagi tidak babar blas ya kayak apa gitu loh. Lah kayak lho Pak wong sing sholat dicek gelem nyolong ya ben to. Ojo bandingne wong liya, tapi pelajari pada diri kita sendiri. Jangan menyalahkan. Oh, tadi Al-Quran juga menyebutkan seperti itu kok. Bermacam-macam. Tadi kan begitu toh. Ada yang beriman, ada yang mau bersedekah, ada yang hatinya itu ketika dibaca Al-Quran itu ada. Begitu dibaca Al-Quran apalagi dengan suara yang merdu, suara yang bagus, baca tajwidnya bagus, itu hati bisa bergetar.
rahmatnya ya Allah. Bahkan ada yang sampai enaknya bisa tertidur nyenyak karena lantunan suaranya tadi bisa menenabobokkan. Ada gitu. Begitulah manusia. Tapi juga ada yang hatinya tuh batu, juga ada. Tadi ada ayat kayak gitu. Bal qulubuhum fi ghamratin min hada wa lahum a'malun min duni dzalik hum laha 'amilun. 63. Hatinya gede, atos. Diingatkan setiap hari malah menentang. Bapak ini ngomong saenake dhewe, saudele dhewe. Ya, kadang-kadang begitu. Padahal ya saya baca ayat Al-Qur'an. Ya sekarang tidak apa-apa lah. Besok hari-hari yang sudah ditentukan oleh Allah, kalau ajal sudah datang menjemput kita, sudah dihadapkan langsung kepada Allah, baru kita nggak akan bisa berkutik. Kalau sekarang ya saya naik dewi, mau sholat mau tidak, mau bayar zakat, alhamdulillah tidak zakat, ya syukur penuh saya dewi. Ya sauripmu dewi lah, terserah lah, nggak apa-apa. Lagi, tetapi saya menyampaikan setiap hari tidak akan bosan untuk mengajak saudara-saudara saya yang merasa semarga, seiman, semarga. Karena semarga sama-sama manusia, maksudnya begitu loh. Al-Quran itu untuk manusia, tidak untuk yang tidak berakal, tapi untuk yang berakal. Ya, cuma ada keterangan tentang tidak berakal. Bagi yang berakal lah yang bisa membedakan. Makanya saya setiap hari tidak akan bosan menasehati diri sendiri juga saudara-saudara kami. Kalau toh alhamdulillah mendapatkan hidayah dari Allah, akanlah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyesalan saya ulang kembali tidak ada di depan. Nah, ayat berikutnya tadi la taj'arul yaum innakum minna la tunsurun. Ya kalau sudah dimasuk ke liang lahat, siapa yang akan menolong? Tidak ada yang menolong. Apakah istrimu yang cantik bisa menolong? Tidak akan bisa. Nah, gitu lah. Apakah suamimu yang paling gagah gede itu nanti akan bisa menghalang-halangi malaikat yang ada di kubur? Tidak ada, tidak akan bisa. Apakah anakmu yang jadi sarjana jenderal itu bisa nolong? Tidak ada. Latun sorun, tak akan bisa. Ya dirimu sendiri dah, dan amal perbuatanmu waktu di dunia itulah akan bisa melindungi di alam kubur, di alam barzah, di akhirat nanti. Tidak ada yang lain. Gitu ya. Itulah namanya manusia. Maka itulah, ayo Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, khususnya jamaah subuh yang hadir ini, lebih khusus lagi harap santriwan santriwati, kita belajarlah. Belajar pada dirinya sendiri, membaca pada diri kita sendiri. Kalau bahasa Bapak itu, bahasa saya itu ngerumangsani lah, ngerumangsani. Apa namanya itu? Kalau bahasanya tawadhu lah. Oh iya ya. Aku ki urip ning donya nggur sedelo sing gawe urip ya Gusti Allah. Aku ra njaluk dikeki. Lha gitu loh. Tidak mengeluh atau mengeluh atau apalagi yang lain itu ya. Gerutu ndak. Alah, aku sholat mungkin aja melarat, kan gerutu namanya. Tidak. Lah aku lebih sholat jengklit maca Quran bolak-balik sampai mataku pedes. Ya loro. Nah, ini kan namanya gerutu. Jangan. Emang maca Quran itu iso ngobati penyakit muda. Penyakit itu di hati. Datangnya penyakit itu. Jangan wah sholat itu bisa kaya. Ndak. Jangan begitu. Ya, itu sebagai pengabdian kita kepada Allah, tanda syukur kita kepada Allah. Kita sholat, kita menunaikan rukun Islam yang 5. Itu sebagai tanda syukur kita kepada Allah, sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah. Kalau toh kita nggak minta, Allah memberi, gitu loh. Kalau kita hitung-hitung, Allah lebih banyak memberi kepada kita. Dulunya kita lahir tanpa sehelai benang. Sekarang berapa baju yang kita miliki? Begitu.
Dulu saya lahir tidak punya apa-apa, nah, sekarang lo punya satu tandan sawit. Ya gitulah. Dulu lahir lo tidak punya apa-apa sama sekali, sekarang bisa punya rumah satu petak, bisa membaca diri kita sendiri. Insya Allah hatinya akan menjadi sadar kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan takut berbuat yang kemaksiatan. Ya, kewe apa tuh aku harus berbuat kayak gini ya gitu. Tidak ada gunanya, akan mencelakakan diri kita sendiri gitu ya. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah kita koreksi, kita introspeksi, kita evaluasi diri kita sendiri dan kita berhati-hati dalam berbuat, bertindak, berucap. Jangan sampai ucapan kita, perbuatan kita itu nanti akan kembali pada diri kita sendiri. Secara lahiriah memang akan melukai hati orang atau menyelakakan orang, tapi secara hakikatnya bahkan menyelakakan dia sendiri. Perbuatan kita memukul orang secara lahiriah, yang dipukul sakit, tapi kita yang lebih sakit, yang memukul itu lebih sakit. Nah gitu, mestinya begitu. Bukanlah yang dipukul sakit, yang memukul malah itu lebih sakit. Berarti kan dia enggak menyadari dirinya sendiri itu. Kalau mau menoreksi dirinya sendiri ya. Makanya ayo Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat jamaah subuh rahimakumullah, marilah kita berhati-hati dalam melangkah, berhati-hati dalam bertindak, berhati-hati dalam berucap. Semoga ucapan kita, perbuatan kita, ya, hati kita, semuanya itu senantiasa dilindungi oleh Allah dan diarahkan ke perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan, tingkah laku yang menyenangkan diri kita sendiri, menyelamatkan dirinya sendiri, juga tidak merugikan kepada orang lain, dan tentunya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sedikit ini ada hikmah dan faedahnya. Pasti ada kesalahan dan kekeliruannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullah.